warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamung Putra. Pemirsa, sekarang saya berada di lokasi komplek pemakaman Mbah Panggung di Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita-cerita saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Majapahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa Prajaka atau Riung Sedatu yang akhirnya tertarik kepada Sanis Coro, yaitu seorang pelukis dari Sunda yang sedang menyelesaikan lukisannya. Objek yang dilukis adalah seorang gadis cantik, tidak lain adalah Dyah Pitaloka. Akhirnya Sanis Coro dan Prajaka atau Riung Sedatu ini menjadi bersahabat. Karena ditanya, Riung Sedatu tidak punya siapa-siapa di Sunda dan tidak punya tempat tinggal. Akhirnya Riung Sedatu ditawari oleh Sanis Coro bisa tinggal di rumahnya dan kemana-mana ikut Sanis Coro dengan membawa perkakas peralatan melukis dari sang pelukis Sunda ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, di suatu hari Prajaka mengikuti Sanis Coro untuk menyelesaikan lukisannya, yaitu mencari background lukisan yang disesuaikan dengan objek yang dilukis, yaitu seorang gadis cantik Dyah Pitaloka Citraresmi. Maka diambillah dan dipilihlah tempat lokasi sebagai background adalah Telaga Jalatunda, dan di sana juga ada sumur Jalatunda. Oleh sebab itu, maka dibentangkannya lukisan itu dari gulungan dan akhirnya diberikan background lukisan berupa pemandangan pohon-pohon kelapa dan beningnya air yang ada di belakang seorang gadis cantik yang tersenyum dengan senyuman yang misterius. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya selesailah lukisan dengan background yang sempurna. Untuk menunggu kering, maka sang pelukis dan Prajaka atau Riung Sedatu ini menunggu datangnya lukisan ini sampai mengering. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba ada emban dari Dyah Pitaloka, yaitu Uwis Nenden dan Nenden Pritaya lewat di jalan itu. Kemudian dia saling pandang bahwa pelukis ini kemarin ada di alun-alun, sekarang melukis di Telaga Jalatunda. Kemudian dilihatnya, maka lukisan ini benar-benar sempurna, yaitu Dyah Pitaloka yang dilatar belakangi Telaga Jalatunda. Oleh sebab itu, mereka sepakat untuk memberitahukan kepada tuannya, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi di istana. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka sampailah Nenden Uwis Nenden dan Nenden Pritaya ini
di istana dan menyampaikan kabar bahwa ada seseorang yang sedang melukis di Telaga Jalatunda, yaitu melukis dengan objek Tuan Putri, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi. Setelah diberitahu, ternyata Tuan Putri tidak marah, justru malah penasaran. Benarkah ada orang yang melukis saya? Benar, Kanjeng Putri. Kalau begitu, ayo kita melihat ke sana. Akhirnya Dyah Pitaloka dengan menyamar sebagai orang biasa yang didampingi oleh Uwis Nindi dan Nenden Britaya, akhirnya menuju ke lokasi, yaitu Sendang atau Telaga Jalatunda. Pemirsa dimanapun, tiba-tiba berteriak, "Citraresmi, aku mencintaimu." Sungguh mengagetkan Dyah Pitaloka yang sedang menuju ke tempat itu, sehingga langkahnya dihentikan sementara. Siapa orang itu? Berteriak seperti itu. Sungguh dia benar-benar tidak tahu kalau di belakangnya ada orang yang dituju, yaitu Citraresmi. Lengkapnya adalah Dyah Pitaloka Citraresmi. Akhirnya Dyah Pitaloka mencegah untuk sampai ke lokasi cukup dari jarak agak jauh. Tetapi lukisan yang dilukis oleh pelukis itu kelihatan dengan gamblang, dan Dyah Pitaloka sangat kagum dengan pelukisan itu. Pemirsa dimanapun ada, Citraresmi pula. Sesampai di rumah, dia benar-benar termenung. Siapakah orang itu yang berani meneriakkan, "Citraresmi, aku mencintaimu"? Di saat Dyah Pitaloka dalam keadaan sedang merenung dan melamun, membayangkan orang yang belum tahu wajahnya, tapi dia jelas seorang pelukis, maka tiba-tiba dikejutkan oleh ketukan pintu. Ternyata adalah ibunya, yaitu Dewi Lorolingsing. Kemudian Dewi Lorolingsing masuk ke kamar dari Dyah Pitaloka, memberi kabar bahwa kedatangan tamu dari Mojopahit yang tujuannya adalah untuk melukis dirinya. Wahai ibu, kenapa orang-orang Mojopahit itu ingin melukis saya? Oh, bersyukurlah putriku, kamu sekarang ini dalam proses bahwa Raja Hayam Wuruk, Raja Mojopahit, raja yang besar yang kekuasaannya timur sampai barat di Nusantara ini, ingin menjajaki, ingin melamarmu. Tetapi sebelum melamar, maka ingin memastikan bagaimanakah keadaan wajah dan apa saja yang diinginkan oleh Prabu Hayam Wuruk untuk melihat gambarnya. Oleh sebab itu, bersiap-siaplah anak. Kamu akan menjadi putri yang besar. Kamu menjadi permaisuri yang besar. Kamu tahu nggak? Hayam Wuruk umurnya baru 23 tahun. Sedangkan kamu umurnya 18 tahun. Sehingga selisih 5 tahun. Ideal bukan? Hayam Wuruk juga raja. Di samping dia memiliki kekuasaan yang besar, tentu saja dia kaya raya. Dan juga wajahnya sangat tampan. Cocok sekali kalau dijodohkan dengan kamu.
hanya bisa manggut-manggut saja dan tidak bisa berkata apa-apa dia Pitaloka. Tetapi pikirannya masih membayangkan orang yang rambutnya terurai panjang sampai di bawah separuh dari punggungnya, dan orang yang berteriak, suara masih terasa terdengar di telinga, Citro Resmi, aku mencintai. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara Kudo Swaboyo di Sunda memiliki seorang teman yang saat menari pada jamuan diterimanya orang-orang Majapahit dengan suguhan dan tabuhan, maka Kudo Swaboyo juga ikut menari, dan di saat itulah dia mendapatkan teman, yaitu seorang prajurit dengan pangkat Lurah Tamtomo, yaitu Ronggo Kaweni. Akhirnya Ronggo Kaweni setelah bercakap-cakap dengan Kudo Swaboyo, akhirnya Kudo Swaboyo mengatakan, wahai sahabatku, tidakkah kamu ingin mengajak aku berjalan-jalan? Oh, tentu saja. Kalau kamu menginginkan jalan-jalan, maka akan saya ambilkan kereta. Baiklah, aku berterima kasih. Akhirnya diambillah kereta dan ditemuinya pamannya, yaitu Gajah Anggon. Tetapi Gajah Anggon tidak mau ikut. Tetapi Podang Salisir, seorang pelukis dari Mojopahit ini, kemudian ikut bersamanya. Akhirnya berkelilinglah kota dikawali. Setelah menuju ke lokasi-lokasi yang begitu penting, yaitu mengitari daerah di sekitar istana, maka sampailah dia keluar dari istana ini, dan ada seorang pelukis yang sedang menyelesaikan gambarnya di sebuah telaga, di tepi telaga, yaitu Telaga Jalatunda. Akhirnya Podang Salisir bertanya, itu apa orang-orang berkerumun itu? Akhirnya Ronggo Kaweni melihat sejenak, loh, di sini kok ada orang melukis? Biasanya di sini tidak ada orang melukis, tetapi kali ini mengapa ada orang melukis? Biasanya orang-orang melukis itu di alun-alun, tetapi kali ini mengapa dia melukis di tepi telaga? Oleh sebab itu, Podang Salisir langsung mengatakan, wahai sahabatku Ronggo Kaweni, dan kamu Kudo Swaboyo, aku minta turun di sini. Aku ingin melihat lukisan yang ada di sana, dan jangan khawatirkan aku. Aku nanti akan pulang sendiri. Baiklah kalau begitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Ronggo Kaweni dan Kudo Swaboyo akhirnya melanjutkan perjalanannya berkeliling. Sedangkan Podang Salisir berjalan kaki menuju ke tempat orang yang sedang melukis itu. Alangkah terkejutnya Podang Salisir setelah mengetahui hasil sebuah lukisan yang benar-benar sempurna. Akhirnya bertanya, wahai sahabatku, indah banget lukisanmu. Sungguh, ini lukisan yang sangat luar biasa. Karena ada orang yang menyapa dengan sanjungan yang begitu luar biasa. Akhirnya Saniscoro mengatakan, terima kasih Anda telah mengagumi sebuah lukisan. Tapi
Ini bukan lukisan yang biasa. Ini lukisan luar biasa. Aku adalah seorang pelukis juga. Tapi aku tidak mampu melukis seindah ini. Aku hanya pandai melukis dari samping. Kalau melukis dari depan, saya tidak bisa. Tetapi kamu kali ini melukis dari depan begitu indah. Bagaimana tekniknya? Bagaimana caranya? Akhirnya Saniscoro hanya tersenyum saja. Setelah itu, Podang Salisir bertanya, siapakah yang Anda lukis ini? Tuan, perkenalkan, aku Podang Salisir dari Mojopahit. Aku juga seorang pelukis, tapi tidak sehebat Anda. Akhirnya Saniscoro memperkenalkan dirinya. Aku Saniscoro. Aku hanya pelukis biasa di sini. Bukan siapa-siapa. Cuma aku bisa melukis seperti ini. Yang aku lukis ini adalah Dyah Pitaloka, yaitu kekasihku, idamanku, gadis idolaku, yaitu putra dari Prabu Linggobuwono. Alangkah terkejutnya Podang Salisir setelah mengetahui pelukis ini sangat mencintai orang yang ingin dia lukis. Akhirnya dia mengucapkan banyak terima kasih. Dan Podang Salisir pun menawarkan, apabila lukisan Anda ini Anda jual, maka saya juga siap untuk membelinya. Tetapi Saniscoro mengatakan, bukan, tidak aku jual. Lukisan ini akan saya hadiahkan kepada orang yang saya cintai, yaitu Dyah Pitaloka. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang saya ada di sebuah Candi Ongkek, yaitu ada di Debong Wetan. Saya akan melanjutkan ceritanya. Tadi setelah Podang Salisir turun dari kereta, dan kereta berhenti sejenak, maka Kudo Swaboyo juga menyaksikan dari jauh seorang pelukis yang menghadap ke lukisannya, sehingga hanya bisa melihat orang-orangnya dengan melihat punggungnya. Tetapi Kudo Swaboyo sangat heran karena ada seseorang yang dilihat dari belakang seperti bodi dari kakaknya, yaitu Prajaka. Tetapi saat itu Kudo Swaboyo langsung mengibaskan pikirannya, tidak mungkin, masa kakak Prajaka sampai di sini? Ini jauh sekali. Akhirnya Kudo Swaboyo melupakan orang yang dilihatnya dari belakang, yang bodinya seperti kakaknya, yaitu Prajaka. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Kudo Swaboyo hanya berdua berkeliling kota yang diantarkan oleh Ronggo Kueni. Akhirnya dalam perjalanan, Kudo Swaboyo bertanya, apakah sahabatku, kamu mengetahui tentang sejarah riwayat Sunda ini? Indah sekali kota, indah sekali pemandangan, dan masyarakatnya begitu ramah. Oh, di sini setiap orang bisa menceritakan tentang sejarah Sunda. Karena sejarah Sunda ini dituturkan turun-temurun dari yang terdahulu sampai yang sekarang. Karena nenek moyang kami selalu mengajarkan kepada anak keturunannya bahwa
Jangan pernah melupakan yang dahulu, karena adanya sekarang akibat dari adanya yang dahulu. Jangan pernah melupakan leluhur, karena adanya kita sekarang ini akibat karena adanya leluhur yang lebih dahulu ada. Oleh sebab itu, sejarah yang lampau adalah dilanjutkan untuk mengukir sejarah yang sekarang. Kita yang ada sekarang ini, sahabatku, Kudo Swaboyo, adalah buah karma dari orang-orang pada zaman dahulu. Oleh sebab itu, kita tidak boleh melupakan leluhur kita. Kita tidak boleh melupakan ajaran-ajaran leluhur kita. Kita berkewajiban untuk melestarikan budaya dan apa saja yang telah diturunkan nenek moyang kita kepada kita sekalian ini, sehingga kita wajib untuk meneruskan. Oh, begitu ya, benar. Oleh sebab itu, tiap-tiap orang Sunda berkeyakinan bahwa negara Sunda ini dulu dibangun akibat dari negara Tarumanegara, yaitu kerajaan Tarumanegara yang terbengkelai. Akhirnya kerajaan Tarumanegara ini dilanjutkan oleh dua kerajaan, yaitu Sunda Pakuan dan Sunda Kawali, atau yang disebut dengan Sunda Galuh. Sunda Pakuan ada di barat, beribu kota di Pakuan. Oleh sebab itu disebut Sunda Pakuan. Sunda di sebelah timur adalah Sunda Galuh yang beribu kota di Kawali. Kerajaan Tarumanegara yang terbelah menjadi dua dilanjutkan oleh seorang raja, yaitu Tarusbawa, yaitu raja di Sunda Pakuan. Sedangkan di Sunda Galuh ini, yaitu rajanya bernama Werti Kandayu. Karena saya ada di Sunda Galuh, maka saya lebih menguasai sejarah Sunda Galuh. Bagaimana, sahabatku, lanjutkan ceritanya di Sunda Galuh. Sahabatku Kudo Swaboyo, Sunda Galuh itu berasal dari seorang yang dianggap suci, yaitu Kandiawan Rojo Suci atau Rojo Resi, yang kedudukannya berada di Medang Jati. Resi Kandiawan atau Rojo Resi ini memiliki 5 putra yang disebut dengan Poncoputro. Poncoputro, putra yang pertama bernama Sang Mangukuhan. Anak yang kedua bernama Sang Karungkalah. Anak yang ketiga bernama Sang Katunggalah. Anak yang keempat adalah Sang Sendanggarbo. Dan yang kelima adalah Werti Kandayu. Poncoputro ini dipercayai merupakan penjelmaan dari Poncokusiko. Apa itu Poncokusiko? Sahabatku, Kudo Swaboyo, Poncokusiko itu adalah 5 dewa pelandung, 5 dewa yang melindungi alam jagat raya ini. 5 dewa pelindung itu merupakan 5 unsur muasal dari dunia. Wow, menarik sekali.
Benar, 5 unsur asal dunia atau alam ini di dalam kepercayaan Sunda disebut dengan Ponco Boyoporo. Ponco Boyoporo ini dijelmakan, yang pertama adalah Pertiwi, yang kedua adalah Garga, yang ketiga adalah Mestri, yang keempat adalah Puruso, dan yang kelima adalah Patunjala. Apa itu? Coba jelaskan, sahabat, biar aku lebih mengerti. Baiklah, sahabatku Kudo Swaboyo. 5 pelindung bumi. Yang pertama adalah Pertiwi. Pertiwi itu adalah tanah. Bumi kita ini. Yang kedua adalah Garga. Garga adalah penjelmaan dari air. Dan yang ketiga adalah Sang Mestri, merupakan pelindung cahaya, pelindung sinar. Yang keempat adalah Sang Puruso, yaitu merupakan dewa pelindung yang melindungi angin. Dan yang kelima adalah Sang Patanjala, yaitu dewa yang melindungi ruang angkasa. Wow, luar biasa. Terus bagaimana, sahabatku, kelanjutannya? Sang Mangukuhan merupakan penjelmaan dari Pertiwi. Pekerjaannya adalah sebagai seorang petani. Jadi putranya Kandiawan yang pertama, Sang Mangukuhan ini, keahliannya, kepandaiannya adalah mengolah Pertiwi, yaitu penjelmaan dari tanah, sehingga dia sebagai seorang petani yang luar biasa hebat. Putra Kandiawan yang kedua adalah Sang Marungkala, yang merupakan penjelmaan dari Garga, yaitu melindungi air, yang tugasnya adalah sebagai seorang yang selalu menjaga kelestarian alam di sekitarnya. Kemudian putra yang ketiga, yaitu Sang Karungmala, yaitu Sang Katunggalah, yaitu putra Kandiawan atau Rojo Resi ini, memiliki pekerjaan sebagai seorang pengembala atau sebagai seorang peternak. Dan Sang Sendang Garbo adalah orang yang pekerjaannya sebagai pedagang. Dan Sang Werti Kandayun merupakan orang yang pekerjaannya sebagai raja yang mengatur pemerintahan, yaitu raja yang membimbing, yang mengawali kerajaan Galuh. Wow, sungguh menarik sekali. Bagaimana kelanjutannya? Sahabatku, kamu lanjutkan. Sahabatku, Kudo Swaboyo, ini kelihatannya sudah terdengar suara petir mendung. Aku khawatir nanti kalau kehujanan. Bagaimana kalau kita pulang dahulu, besok dilanjutkan? Baiklah kalau begitu, tapi janji ya, besok kita jalan-jalan lagi. Dan setelah saya diterima oleh raja, yaitu
Patih Maturatno dan rombongan Mojopahit sudah diterima oleh sang raja atau sang prabu, maka nanti aku minta diantarkan untuk jalan-jalan lagi. Dan aku senang sekali mendapatkan cerita tentang Sunda ini. Dan ini merupakan oleh-oleh yang sangat berharga buat saya. Baiklah, terima kasih karena sahabatku Putra Swaboyo mau menerima cerita-cerita sejarah keturunan orang-orang Sunda. Tentu saja aku berterima kasih juga karena kamu mau menuturkan ini semua kepadaku. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan